Shalom dan selamat pagi Ibu Bapak Saudara. Kembali lagi pada pagi hari ini kita akan bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini Rabu 5 Mei 2021 kita akan membaca firman Tuhan berdasarkan renungan harian Gereja Toraja. Hari ini dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 31. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman ini, terlebih dahulu kita minta pertolongan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur pagi hari ini ya Tuhan, sebab hanya oleh pertolongan Tuhan kami boleh bangun dengan kekuatan baru, sukacita baru di hari ini yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami akan menjalani aktivitas kami. Namun sebelum itu kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan kami dalam menjalani aktivitas kami hari ini. Berikan kami hikmat untuk memahami kebenaran firman-Mu, terlebih kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, inilah doa kami yang kami bawa hanya dalam nama Yesus. Amin. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 31. Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. Firman Tuhan berbunyi, Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku dan mengasihi dia yang mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu,
Aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapa lebih besar daripadaku, dan barang siapa juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan kita pada pagi hari ini diberi judul Tinggallah dan lakukan apa yang kuperintahkan. Tinggallah dan lakukan apa yang kuperintahkan. Ibu bapak saudara, sebagian orang tua tak lupa memberikan pesan kepada anaknya jika hendak meninggalkan rumah. Misalnya, jangan lupa mematikan kompor, jangan lupa mematikan setrika, jangan lupa mengunci pintu sebelum tidur. Pada dasarnya hal itu bukanlah pekerjaan yang sulit, namun hal itu sangat penting untuk disampaikan sebelum pergi, sehingga anak-anaknya ingat apa yang harus mereka lakukan saat orang tuanya meninggalkan rumah. Ibu bapak saudara, menyampaikan pesan dan apa yang harus dilakukan juga pernah disampaikan oleh Yesus kepada muridnya. Kita bisa lihat pada ayat 18 dan 28. Pada ayat 18 dikatakan, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Dan ayat 28 dikatakan, Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, Aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia tidak pergi untuk meninggalkan murid-muridnya sebagai anak yatim piatu, tetapi Yesus pergi untuk datang kembali. Ayat 15 berkata, Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16, Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Penekanan itu merupakan sebuah kepastian dari Yesus kepada murid-muridnya, bahwa sekalipun ia pergi, namun akan ada penolong yang akan menyertai murid-muridnya. Karena itu para murid tidak perlu khawatir. Yang penting mereka tetap mengasihi Kristus dengan cara menuruti segala perintahnya. Ibu bapak saudara, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan untuk melakukan kehendaknya dengan cara saling mengasihi sebagaimana pesan Yesus kepada murid-muridnya. Yesus mengajak kita untuk tinggal dalam dunia ini, mengerjakan perintah-perintahnya untuk memperkuat hidup bersama sambil menyatakan kasih yang besar kepada sesama, karena Yesus telah mengasihi kita terlebih dahulu. Oleh karena itu, marilah kita hidup rendah hati seorang
dengan yang lain sambil melakukan apa yang Yesus kehendaki dengan cara hidup dalam kasih Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami boleh menjadi suri dan firman kami untuk melangkah pada hari ini. Terima kasih firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa kami tidak boleh khawatir, sebab kami tidak berjalan sendiri, kami tidak hidup sendiri, tetapi Tuhan telah memberikan Roh Kudus, yaitu penolong, penghibur di dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu menjalani hari-hari hidup kami. Ajar kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya, Tuhan, agar kami mampu melakukan perintah-perintah-Mu. Ya Bapa dalam surga, pada saat ini kami bersama berdoa untuk jemaat Tuhan dalam pekerjaan. Tuhan berikan mereka kekuatan dan tanggung jawab setiap umat-Mu supaya boleh mengerjakannya dengan baik. Jemaat Tuhan yang masih mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Tuhan yang mengetahui kemampuan setiap umat-Mu, tunjukkanlah pekerjaan yang layak dan tepat sesuai dengan kemampuannya. Ya Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang menempuh pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Tuhan menolong supaya dalam proses belajar mengajar boleh dengan baik menerima setiap pelajaran yang disampaikan, supaya kelak boleh mereka pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami serta pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah, khususnya daerah kami di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Tuhan menyertai, Tuhan memberikan kebijaksanaan bagi setiap pemerintah kami, supaya boleh mengelola dan memerintah daerah ini dengan baik dan membawa kesejahteraan bagi setiap masyarakat. Kami juga bersama Tuhan berdoa untuk vaksinasi COVID-19 yang terus berlangsung. Tuhan memberkati kegiatan ini supaya boleh membawa kebaikan dalam rangka penanganan dan pencegahan serta penghentian pandemi COVID-19. Berkati setiap petugas supaya boleh melakukan tugas ini dengan baik. Juga Tuhan, kami bersama berdoa untuk jemaat Tuhan dalam kondisi yang sakit, jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan jamah, dengan kuasa-Mu Engkau akan menyembuhkan setiap jemaat yang sakit. Berkati dokter, para tenaga medis, dan juga keluarga yang terus menjaga dan merawat. Bapa dalam surga, inilah doa kami. Kami telah siap menjalani hari ini, dan kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini, Rabu tanggal 5 Mei 2021. Tuhan Yesus menolong kita. Selamat pagi, shalom dan salam sehat.